وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini kita masih saja diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insyaallah taala masih bisa melanjutkan materi pembelajaran dari Ulumul Quran. Nah, terakhir dari pembahasan kita adalah tentang at-tasyabuh fil Quran, yaitu adanya tasyabuh, keserupaan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan lawan dari tasyabuh adalah al-muhkam, ayat yang maknanya paten, maknanya dipahami oleh banyak orang. Ini muhkam. Adapun tasyabuh, ayat mutasyabihah, itu secara umum maknanya adalah ayat yang maknanya tidak diketahui oleh setiap orang. Tetapi Syekh di sini akan menjelaskan kepada kita macam-macam tasyabuh di dalam Al-Quran. Baik. Nah, tafadhal, man qari'una fi hadhihi al-lailah. Siapa qari kita di malam kali ini? Nah, di halaman seperti yang antum lihat di layar itu Al-Quran muhkam mutasyabih, itu sudah kita bahas. Ada 3 macam dalam masalah ihkam dan tasyabuh. Nah, tafadhal. Nah, nuridu taliban yaqra. Kita ingin ada salah satu santri baca. Ana Ustaz. Nah, tafadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. نعم، حسبك. ومعنى هذا الإحكام, kita masih pembahasan tentang muhkam mutasyabih. Makna ihkam, kata beliau, an yakuna ma'na al-ayati wadihan jaliyan. Itu makna ayatnya jelas, jaliyan, gamblang. La khafa'a fi, tidak ada kesamaran di dalam makna ayat tersebut. Ya, tidak ada kesamaran di dalam makna ayat tersebut. Baik. Tsumma qala mithlu qawlihi ta'ala.
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa hadhihi al-ayah wadihah jiddan. Ayat ini jelas sekali maknanya ya. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian, ada yang laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan di antara kalian syu'uban wa qabaila. Syu'ub, berbangsa-bangsa, dan berqabilah-qabilah. Lita'arafu, li'ajli an yata'arafa ba'dukum ala ba'd. Untuk sebagian kalian mengenal sebagian yang lain. Nah, idzan hadhihi al-ayah kama qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa, berqabilah-qabilah, agar semua mengenal satu di antara yang lain. Wa qawlih ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maknanya jelas. Wa qawlih wa ahallallahu al-bay', dan Allah telah menghalalkan jual beli. Wa qawlih, dan firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, telah diharamkan kepada kalian bangkai, dan dikecualikan dari bangkai di sini apa? Uhillat lana maitatan wa daman, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dan ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini, ikhwas sekalian, sebagian ulama memandang bahwa hadis tersebut mauquf ala Ibni Umar. Ma makna mauquf? Mauquf adalah sampai sanadnya hanya kepada sahabat. Hanya kepada sahabat. Tidak marfu kepada Nabi SAW. Ini sebagian ahlul ilm. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan bahwa ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan uhillat lana, telah dihalalkan bagi kita, ada kata-kata halal. Dan masalah penghalalan atau pengharaman itu haknya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hak seorang sahabat. Bisa difahami? Jadi tidak boleh sahabat mengatakan ini halal, ini haram, kecuali itu berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ibnu Umar mengatakan seperti itu, maka di situ ada hukum rafa, lahu hukmur rafa. Jadi hadis itu, athar itu memiliki nilai marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dikecualikan dua bangkai, yaitu as-samaku wal jarat, ikan dan belalang, walang. Waddam, hurrimat alaikumul maitat waddam. Ad-dam huna bimakna ad-damul masfuh. Darah di ayat ini yang diharamkan adalah maksudnya darah yang mengalir di saat hewan disembelih. Ada hewan disembelih, ya, kemudian darahnya diambil, dibekukan, kemudian digoreng. Ya, seperti sebagian orang sekarang saren. Ya. Ini saya bukan mengajarkan untuk beli saren, tapi jangan dibeli. Ya, hati-hati. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra la khair yaqaf. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk diamalkan
amalkan. Tetapi aku mengetahui kejelekan itu untuk dijauhkan. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, bisa jadi dia terjatuh padanya. Itu dua darah darah yang dimaksud. Adapun dua darah yang dihalalkan di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah al-kabid wa tihal. Al-kabid wa tihal. Baik, walahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'an yadbahal insanu lis-sanam. Seperti seseorang menyembelih untuk patung, untuk larung, ya, untuk sedekah laut, untuk kesyirikan. Ya. Ini semua sebab-sebab datangnya bencana, bukan termasuk kearifan lokal. Salah orang yang mengatakan ya, kita sedekah ke laut ini karena kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan. Mana kebijaksanaan? Lautan itu penuh dengan makanan. Lautan itu penuh dengan perbendaharaan yang Allah siapkan untuk manusia. Manusia malah membuang makanan ke laut. Ini tabdzir. Ini bahaya ya. Khawatir bisa mengundang bencana. Baik. Antum melihat ayat itu, ayatnya jelas ya. Haram, hurrimat. Nggak bisa orang mentakwil ayat ini. Hurrimat artinya begini-begini. Tidak. Hurrimat haram. Berarti ayat ini muhkam. Ayatnya muhkamah. Baik. Baik. Ada faedah tambahan di ayat Al-Maidah ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Itu diharamkan di situ 3 hal atau 4 hal. Bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Yang menyembelih atas nama Yesus, menyembelih atas nama Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan lain sebagainya. Itu haram. Baik. Di mana penyebutan anjing haram? Mana kalbun haram? Mungkin ada yang bertanya, berarti ayatnya tidak ada pengharaman kalbun. Berarti boleh makan kalbun atau tidak? Nah, sebagian orang yang mengaku-ngaku mengambil ilmu dari Al-Quran, pada hakikatnya mereka keliru dalam hal ini. Pengharaman anjing itu telah datang di dalam hadis. Telah datang di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Ulahunna biturab. Rawahu Muslim. Ya, hadisnya riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bejana yang dijilat oleh seekor kalbun, seekor anjing, maka bejana tersebut harus dicuci 7 kali bersama dengan debu. Ya. Jadi debu dan air di pertama kali, kemudian 6 kali setelahnya menggunakan air. Baik, ahlul ilm menyatakan jika air liurnya anjing saja itu najisnya yang Rasulullah SAW perbesar perkaranya, tidak cukup seorang mencuci dengan air saja, maka seluruh badannya, dagingnya, bulunya itu juga najis. Mimba bi aula. Lebih-lebih lagi najis. Bulu dan daging dan semuanya. Air liurnya saja najis, bagaimana dengan yang lainnya? Baik.
Wa amsalu dzalika katsirah, ya, macam-macam ayat muhkamah banyak. Ayat-ayat muhkamah banyak. Baik, ini maksud dari ihkam. Maksud dari ihkam. Maksud dari ihkam. Baik. Nah, makna hadza tasyabuh. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. Nah, beliau mengatakan makna tasyabuh di sini an yakuna ma'na al-ayati mushtabihan khafiyan. Mushtabihan khafiyan. Makna ayatnya ini mushtabihan, rancu dan tersembunyi. Dan tersembunyi. Bihaitsu yatawahhamu minhul wahim. Itu ketika orang yang keliru, al-wahim, orang yang keliru, yatawahham, memahami, ya, mengira-ngira dari ayat itu ma la yaliqu billahi ta'ala, apa yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu ayat yang ayat tersebut difahami oleh orang dengan pemahaman yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tidak pantas untuk kitab Allah Al-Quran. Atau tidak pantas juga untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayatnya apa? Maknanya mustabihan khafiyah, sembunyi dan tersamar. Wa yafhamu minhu al-alimur rasikh, dan yang memahami dari ayat itu adalah seorang alim yang rasikh fil ilm, yang dalam ilmunya, khilafa dzalik, berbeda dengan pemahaman orang yang keliru, berbeda dengan orang yang al-wahim, yang keliru. Nah, mithaluhu, antum lihat di situ contohnya, fima yata'allaq billahi ta'ala, apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. An yatawahhama wahimun, seorang yang keliru, wahim, yatawahham, memahami dengan keliru, min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah keduanya itu terbentang. Mereka memahami apa? Anna lillahi yadaini mutamathilaini li'aidil makhluk, bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan mutamathilatain, yang serupa dengan tangan-tangan makhluk. Yadun itu mu'annas. Yadun mu'annas. Yadani dua mu'annas. Jadi antum lihat mutamathilatain, bentuknya kok ta'nis, Ustaz? Ya, karena yadun ini mu'annas. Sehingga yadani mutamathilatan, yang serupa dengan tangan-tangan makhluk. Baik. Ayat tersebut, ikhwas sekalian, difahami dengan pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena ayatnya mushtabihah. Dan contohnya banyak ya, ayat-ayat yang seperti ini yang
banyak orang yang keliru di dalam memahami. Banyak orang yang keliru di dalam memahami. Oleh karenanya nanti akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bagaimana sikap orang yang memiliki ilmu yang dalam dan juga sikap orang yang condong kepada kebatilan ketika membaca ayat-ayat yang mutasyabihah, yang maknanya itu masih rancu. Akan disebutkan sikap cara menyikapi ayat-ayat yang seperti itu. Baik. Contoh lain. Nah, wa mithaluhu afwan, sebelumnya Anda melihat bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah itu terbentang. Orang yang keliru di dalam memahami ayat itu, dia membangun pemahamannya dengan apa? Dengan sebuah pikiran yang batil. Apa pikirannya? Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu mengajak bicara kepada hambanya dengan sesuatu yang diketahui oleh hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara para hambanya di dalam Al-Quran itu dengan sesuatu yang dipahami oleh seorang hamba. Oleh karenanya, ketika Allah Ta'ala mengatakan dua tangan Allah terbentang, maka seorang hamba tidak mengetahui yang namanya tangan, ya kecuali tangan ini, tangannya makhluk. Berarti konsekuensinya apa? Allah punya dua tangan, berarti tangannya seperti tangan makhluk. Ini pemahaman yang mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Dari mana pemikiran ini? Dari pemikiran yang batil. Dibangun berlandaskan atas dasar apa? Bahwa Allah tidaklah mengajak bicara hambanya kecuali dengan sesuatu yang dipahami oleh hambanya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah punya wajah, Allah turun, Allah istiwa, Allah memiliki dua tangan, maka tangan yang kita tahu ya tangan makhluk. Nah, yang kita tahu itu tangan makhluk. Maka berarti Allah punya tangan. Ya tangan Allah seperti tangan makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini pemikiran yang keliru ya. Pemikiran yang bagaimana cara membantahnya? Gampang. Allah, tangan Allah, sifat-sifat Allah itu cocok untuk kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu. Tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Tangan gajah dengan tangan manusia berbeda. Apabila ada perbedaan antara makhluk satu dengan makhluk, saya punya tangan seperti ini, antum punya tangan seperti itu, mungkin berbeda. Tangan saya sama dengan tangan antum. Ini antara makhluk. Bagaimana dengan antara Khalik dan makhluk? Antara makhluk dengan sang pencipta. Sungguh sangat beda. Nah, jadi itu pemahaman yang keliru di dalam memahami ayat musyabihah tadi ya. Baik. Sebetulnya ini ada pembahasan yang cukup luas juga dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Tapi
kita akhirkan dulu karena belum saatnya untuk kita bahas. Kita bahas ayat-ayat mustabihat. Baik. Contoh lain yang ayatnya maknanya itu tersamarkan dan orang yang keliru di dalam memahami ayat itu menisbatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Al-Quran. Kalau tadi kepada Allah Ta'ala ya. Dia mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini jelas keliru. Baik, sekarang Syekh Ibnu Utsaimin akan menyebutkan suatu ayat yang ayat itu difahami dengan pemahaman yang keliru dan hal itu memberikan dampak negatif kepada Al-Quran. Wa mithaluhu fima yata'allaqu bi kitabillahi ta'ala. Dan contohnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau tadi berkaitan dengan zat Allah. An yatawahhama wahimun tanaqudul Quran. Wahim, orang yang keliru. Yatawah, memahami dengan keliru. Tanaqudul Quran. Adanya kontradiksi. Adanya tabrakan ayat. Antara ayat satu dengan ayat yang lain. Wa takdziba ba'dihi ba'dan. Dan adanya pendustaan sebagian ayat dengan sebagian ayat yang contohnya Allah Ta'ala berfirman ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafs. Apa yang menimpamu dari hasanah kebaikan itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan itu disebabkan karena dirimu sendiri. Famin nafs itu karena ulahmu, karena itu dari jiwamu. Wa yaqul fi mawdi'in akhar, dan Allah Ta'ala berfirman di tempat lain. Apa kata Allah? Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah. Ya. Allah Ta'ala berfirman di ayat lain, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka ditimpa suatu kebaikan, mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Dan apabila mereka ditimpa oleh keburukan, mereka mengatakan ini dari dirimu. Katakanlah semuanya itu dari Allah. Qul kullum min indillah. Qul kullum min indillah. Itu katakanlah semua dari Allah. Kebaikan, keburukan itu datang dari Allah. Baik. Antum paham dua ayat ini? Ayat yang pertama di surat An-Nisa, ya, yang dipahami apa? Kebaikan itu datang dari Allah. Keburukan datang dari kita, dari manusia, ya kan? Baik. Kalau di ayat yang kedua, ayat surat An-Nisa ayat 78, kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah. Ada kontradiksi nggak? Ada tabrakan maknanya? Ada, ya kan? Di ayat yang pertama, kebaikan datang dari Allah, keburukan bukan datang dari Allah. Tapi ayat kedua mengatakan kebaikan, keburukan semuanya datang dari Allah. Nah, ini seakan-akan apa? Kontradiksi. Nah, maka orang yang wahim, orang yang keliru di dalam memahami, mengatakan hadza tanaqud. Nah, ini ada kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Padahal bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu di dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat seperti itu. Kita dengar azan dulu. Nah.
Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi ya, itu contoh ayat-ayat yang mutasyabih, yang maknanya tersembunyi dari sebagian orang, sehingga ada orang yang memahami ayat itu dengan ayat tersebut dengan saya juga ingin tanyakan, antum juga tidak semua dari kita memahami dua ayat itu dengan baik dan benar, ya kan? Ini salah satu contoh bukti bahwa ayat tersebut memang adalah ayat mutasyabih, yang maknanya itu masih tersembunyi oleh sebagian orang. Yang memahaminya adalah orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang dalam ilmunya. Baik. Satu lagi contoh ayat ya, yang seakan-akan ayatnya itu kontradiksi, bertabrakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, yang difahami dengan pemahaman yang keliru. Kemudian pemahaman keliru ini ya, memberikan dampak negatif kepada Rasulullah SAW. Kalau tadi memberikan dampak negatif kepada Allah sendiri, dikatakan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk, ini adalah celaan kepada Allah hakikatnya, karena Allah disamakan dengan makhluk yang tidak sempurna. Allah maha sempurna. Kemudian contoh yang kedua tadi apa? Dua ayat yang seakan-akan yang secara zahir bertabrakan, kemudian dipahami dengan pemahaman yang keliru, memberikan dampak negatif kepada Al-Quran. Sehingga ada orang yang mengatakan, lihat Al-Quran sendiri, ya, di satu ayat mengatakan kebaikan keburukan datang dari Allah semuanya. Di ayat yang lain, keburukan datang dari manusia, kebaikan datang dari Allah. Ini seakan-akan di Al-Quran ada ta'arud, ada tanaqud. Contoh yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, وَمِثَالُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِرَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain yang berkaitan dengan Rasulullah SAW adalah an yatawahhama wahimun min qawlihi ta'ala, seorang yang keliru di dalam memahami ayat, dia memahami firman Allah Ta'ala, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ وَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ, wahai Nabi SAW, jika kamu dalam keraguan, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qabl, tanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab. Di ayat ini Allah Ta'ala apa? Memerintahkan Nabi SAW untuk memalingkan pertanyaan kepada orang-orang yang belum beliau yang membaca Alkitab. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ragu terhadap suatu ayat. Baik. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Sungguh telah datang kebenaran dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtar. Maka sekali-kali janganlah engkau menjadi orang yang bimbang. Kata Syekh, zahiruhu, yang nampak dari pemahaman ayat ini adalah anna Nabi SAW kana syakkan, bahwa Nabi SAW dahulu orang yang ragu bima unzila ilaih, terhadap wahyu yang diberikan kepada beliau. Kan? Secara zahir ayatnya apa? Nabi SAW ragu, sehingga Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bertanya kepada orang-orang yang sebelum beliau yang membaca Alkitab. Baik. Padahal
telah diketahui bahwa Nabi SAW itu tidak ragu terhadap wahyu Allah Subhanahu. Jadi ini seakan-akan kontradiksi ya, pada hak Rasulullah SAW, pada jati diri Nabi SAW. Ini Nabi SAW itu sebetulnya bagaimana? Dia ragu apa tidak? Ini dampak negatif yang dinisbatkan kepada beliau. Baik. Oleh karenanya, ikhwas sekalian, kita perlu sikap. Kita perlu mauqif. Apa itu mauqif? Mauqif bukan bermakna parkir ya. Mauqif bisa bermakna tempat parkir, tapi mauqif di sini bermakna adalah sikap. Sikap kita terhadap ayat-ayat mutasyabih. Bagaimana? Cara menanggapinya, cara mengatasinya, bagaimana ini insya Allah Ta'ala kita bahas di kesempatan berikutnya, yaitu pada mauqifur rasikhina fil ilmi wazza'idina minal mustahab. Dan ada sebuah kitab yang bagus, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala. Kitabnya berjudul Daf'u Ihamil Ittirab fi Ayat. Menolak adanya isu ittirab, guncangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini bagus. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan melihatkan kitabnya. Alhamdulillah saya waktu itu sempat beli. Ada juga ayat kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membuat sebuah kitab sangat bagus sekali judulnya, yang beliau karang dengan judul ayat-ayat yang dikira bahwa ayat-ayat itu kontradiksi, yang tidak ada yang bisa untuk menjawabnya kecuali sangat sedikit sekali. Itu karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitabnya agak kecil. Dan juga Syekhul Islam punya kitab secara umum ya, yang namanya Dar'u Ta'arudil Aqli, Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Menolak kontradiksi antara akal dan ayat. Sampai-sampai Syekhul Islam mengatakan di kitab tersebut, barang siapa ahlul bid'ah yang menggunakan dalil dari Al-Quran atau hadis untuk membantu kebid'ahannya, saya akan mampu untuk menjadikan dalil orang itu sebagai apa? Bumerang baginya. Jadi dalilnya ahlul bid'ah dijadikan sebagai bumerang. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau kama qala rahim, atau ucapan yang semisal dengan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, sahib Adwaul Bayan. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ikhwas sekalian. Jazakumullah khairan atas hadirannya dan kebersamaannya di beberapa menit yang tadi. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la